Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kurikulum. Izin memperkenalkan diri, nama saya Majriul Haq dengan NIM 2312596. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul sertifikasi guru. Sini saya langsung membacakan latar belakangnya, yaitu pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun suatu bangsa. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dapat dikembangkan dan dioptimalkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Dalam sistem pendidikan, guru memegang peran yang sangat vital sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Profesionalisme guru menjadi tuntunan yang tidak dapat ditawar lagi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tuntutan profesionalisme ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Salah satunya melalui program sertifikasi guru. Program sertifikasi guru di Indonesia mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan cara peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru melalui proses pemberian sertifikat pendidikan. Langsung pembahasan yang pertama yaitu hakikat sertifikasi guru. Pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi, dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Dari Kunanda 2007 mendefinisikan sertifikasi guru sebagai proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi. Tujuan sertifikasi guru. Yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi guru bertujuan untuk memastikan bahwa guru yang bersangkutan memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu meningkatkan martabat guru. Sertifikasi guru juga bertujuan untuk meningkatkan martabat guru sebagai profesi yang terhormat, bermartabat, dan dilindungi. Dengan adanya sertifikasi, profesi guru tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi setara dengan profesi lain yang memerlukan keahlian khusus. Yang keempat yaitu meningkatkan profesionalisme guru. Melalui sertifikasi guru,
dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, maupun kompetensi profesional. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan guru. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga guru dapat fokus pada pelaksanaan tugas utamanya sebagai pendidik. Tahapan sertifikasi guru. Yang pertama yaitu penetapan kuota dan peserta. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kuota peserta sertifikasi guru untuk setiap kabupaten atau kota. Terus Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota menetapkan peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 2. Pendaftaran dan verifikasi guru. Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi melakukan pendaftaran dan mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota melakukan verifikasi berkas dan mengirimkan berkas yang telah diverifikasi ke LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan sertifikasi. Terdapat beberapa jalur sertifikasi guru antara lain penilaian portofolio, pendidikan dan pelatihan profesi guru PLPG, pendidikan profesi guru PPG, penerbitan sertifikasi, dan yang terakhir pemberian tunjangan profesi. Pembahasan yang kedua yaitu syarat mengikuti sertifikasi guru. Yang pertama, kualifikasi akademik. Memiliki ijazah pendidikan tinggi minimal S1 atau D4 dari program studi yang terakreditasi. Terus ijazah yang dimiliki harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau bidang studi yang diajarkan. Yang kedua yaitu status kepegawaiannya. Berstatus sebagai guru tetap baik di sekolah negeri maupun sekolah di swasta. Untuk guru PNS harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru tetap. Terus untuk guru non-PNS harus memiliki SK pengangkatan dari yayasan atau lembaga yang berwenang dan telah bertugas minimal 2 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga, masa kerja. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun pada saat mendaftar. Bagi guru yang belum memiliki masa kerja 5 tahun, dapat mengikuti sertifikasi jika memenuhi persyaratan lain yang ditentukan sebagai prestasi yang luar biasa. Terus yang keempat, beban kerja. Memiliki beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu. Bagi guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal tersebut dapat memenuhi kekurangannya dengan mengajar di sekolah lain yang memiliki izin operasional dari pemerintah. Dan yang kelima yaitu usia. Berusia maksimal 58 tahun pada saat pemberkasan. Untuk jalur PPG dalam jabatan, batas usia maksimal adalah 55 tahun. Dan yang keenam, kesehatan. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau pengobatan penyakit yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas sebagai guru. Dan yang ketujuh, kelengkapan administrasi. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Terdaftar dalam data pokok pendidikan, memiliki rekening bank yang masih aktif, memiliki NPWP, nomor pajak wajib pajak, nomor pokok wajib pajak,
Dan yang ke-8 yaitu lulus seleksi administrasi. Lulus seleksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu tantangan dalam sertifikasi guru. Program sertifikasi guru yang telah berjalan sejak tahun 2007 tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kuota yang terbatas. Kuota peserta sertifikasi guru yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya masih terbatas, sehingga tidak semua guru yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi pada tahun yang sama. Hal ini menyebabkan terjadinya antrian panjang guru yang menunggu untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Dan yang kedua, distribusi yang tidak merata. Distribusi kuota sertifikasi guru tidak selalu merata antara daerah perkotaan dan perdesaan. Guru-guru di daerah terpencil seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan fasilitas yang diperlukan untuk mengikuti sertifikasi. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Yang ketiga, administratif yang rumit. Proses administratif dalam sertifikasi guru cenderung rumit dan memerlukan banyak dokumen. Hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi guru, terutama bagi guru yang memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas pendukung seperti komputer dan internet. Dan yang keempat, kesesuaian kompetensi dengan sertifikat. Terdapat kekhawatiran bahwa sertifikat pendidik yang dimiliki oleh guru tidak selalu mencerminkan kompetensi real yang dimiliki. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja antara guru yang telah terverifikasi dengan guru yang belum terverifikasi. Dan yang kelima, motivasi guru. Ada kekhawatiran bahwa motivasi utama guru dalam mengikuti sertifikasi adalah untuk mendapatkan tunjangan profesi, bukan untuk meningkatkan kompetensi. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang keenam, keberlanjutan pengembangan profesional. Setelah mendapatkan sertifikat pendidik, tidak semua guru melanjutkan pengembangan profesionalnya secara berkelanjutan. Sertifikasi seharusnya menjadi awal dari proses pengembangan profesional yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Dan yang ketujuh, pembiayaan. Program sertifikasi guru memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi guru. Pemberian tunjangan profesi kepada guru yang telah tersertifikasi juga memerlukan anggaran yang besar dari pemerintah. Dan yang kedelapan yaitu evaluasi dan monitoring. Sistem evaluasi dan monitoring terhadap guru yang telah tersertifikasi masih belum optimal. Belum ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa guru yang telah tersertifikasi tetap mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya. Dan yang kesembilan, perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan sertifikasi guru yang terjadi dari waktu ke waktu dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi guru. Misalnya perubahan dari jalur portofolio dan PLPG menjadi PPG dalam jabatan. Dan yang ke-10 yaitu dampak terhadap kualitas pendidikan. Meskipun salah satu tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dapat sertifikasi terhadap peningkatan kualitas
pendidikan di Indonesia masih belum optimal. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya melalui sertifikasi guru. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sertifikasi guru seharusnya menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang melibatkan berbagai aspek seperti kurikulum, fasilitas pendidikan, sistem evaluasi, dan lingkungan belajar. Mungkin pembahasan yang tadi saya presentasikan, bahwasanya kita simpulkan. Kesimpulannya yaitu sertifikasi guru merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru melalui proses pemberian sertifikat pendidik. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru memiliki hakikat sebagai proses pemberian pengakuan formal terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Tujuan dari sertifikasi guru tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi, tetapi juga untuk meningkatkan martabat guru, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan sertifikasi guru melalui berbagai tahapan, mulai dari penetapan kuota dan peserta, pendaftaran dan verifikasi berkas, pelaksanaan sertifikasi melalui berbagai jalur, portofolio, PLPG, PPG, penerbitan sertifikat, hingga pemberian tunjangan profesi. Untuk dapat mengikuti program sertifikasi, seorang guru harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualifikasi akademik minimal S1 atau D4, status sebagai guru tetap, pengalaman mengajar minimal 5 tahun, dan beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu. Namun, pelaksanaan program sertifikasi guru juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kuota, distribusi yang tidak merata, administratif yang rumit, serta belum optimalnya dampak sertifikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.